Waiwah, kamu pikir kamu bisa lari dariku? Bayangkan, di siang hari kau adalah istri dari seorang guru yang lugu. Namun di malam hari, kau adalah pemimpin sindikat kejahatan yang ditakuti. Kau mati-matian menyembunyikan rahasiamu, tanpa tahu bahwa suamimu sebenarnya adalah mantan detektif swasta yang sudah mengetahui segalanya dan diam-diam mengawasimu. Sebelum kita bongkar semua penyamaran dalam pernikahan paling berbahaya ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Dracin. Dan jangan kemana-mana, tonton sampai akhir karena setiap rahasia akan mengubah permainan. Di siang hari, dunia Nina beraroma seperti kapur tulis dan halaman buku tua. Ia adalah istri dari Adnan, seorang guru sejarah yang sangat dihormati di sekolah menengah setempat. Kehidupan mereka di sebuah rumah kecil di pinggiran kota adalah sebuah lukisan ketenangan. Nina dikenal sebagai wanita yang lembut, dengan senyum hangat dan tangan yang terampil menata taman bunga di halaman belakang mereka. Ia akan menyiapkan bekal untuk Adnan setiap pagi, menyambutnya dengan teh hangat di sore hari, dan mendengarkan cerita-cerita muridnya dengan penuh perhatian. Ia adalah istri yang sempurna, pilar pendukung bagi seorang suami yang berdedikasi. Bagi para tetangga, mereka adalah pasangan idaman, sebuah contoh dari kebahagiaan yang sederhana dan tulus. Nina memainkan perannya dengan sangat baik, membangun sebuah benteng normalitas yang kokoh di sekelilingnya, sebuah kamuflase yang ia butuhkan untuk bertahan hidup. Setiap senyumnya adalah latihan, setiap percakapan ringannya adalah sebuah strategi. Namun, saat malam tiba dan lampu-lampu di lingkungan mereka mulai padam, sebuah transformasi terjadi. Setelah memastikan Adnan tertidur pulas, Nina akan menyelinap keluar dari pintu belakang. Gaun rumahnya yang nyaman berganti menjadi setelan celana sutra berwarna hitam pekat. Senyum hangatnya lenyap, digantikan oleh tatapan dingin yang penuh perhitungan. Ia bukan lagi Nina, istri seorang guru. Ia adalah Ratu Malam, pemimpin tak tertandingi dari Sindikat Nusantara, sebuah organisasi bawah tanah yang mengendalikan hampir semua bisnis abu-abu di kota itu. Warisan dari ayahnya, sebuah tahta berbahaya yang ia duduki bukan karena pilihan, melainkan kewajiban untuk melindungi orang-orang yang telah setia pada keluarganya. Di markas rahasianya yang tersembunyi di balik sebuah galeri seni, ia akan memimpin rapat, memberikan perintah dengan suara rendah namun tak terbantahkan, dan membuat keputusan yang bisa mengubah nasib banyak orang. Ia hidup dalam dua dunia yang saling bertentangan, dipisahkan oleh sebuah dinding kebohongan yang ia bangun dengan sangat hati-hati, berdoa agar kedua dunia itu tidak akan pernah bertabrakan. Bagi Nina, Adnan adalah jangkar yang menjaga kewarasannya. Pria itu adalah perwujudan dari semua hal baik yang telah hilang dari dunianya yang kelam. Adnan sederhana, jujur, dan memiliki hasrat yang tulus pada sejarah dan pendidikan. Ia bisa berbicara berjam-jam tentang strategi perang di Ponorogo atau pentingnya kerajaan Majapahit dengan mata yang berbinar penuh semangat. Di hadapan Adnan, Nina bisa melepaskan topengnya sebagai Ratu Malam dan kembali menjadi wanita biasa yang menikmati secangkir teh di teras. Pria itu adalah tempatnya bersembunyi dari dirinya sendiri, sebuah surga kecil yang ia ciptakan di tengah neraka yang ia pimpin. Namun, kehidupan ganda ini juga memberinya beban rasa bersalah yang luar biasa. Setiap kali Adnan memeluknya dan berkata betapa ia bersyukur memiliki istri yang begitu baik dan lembut, Nina merasa seperti seorang penipu ulung. Ia mencintai pria ini dengan segenap hatinya, namun ia menyembunyikan bagian terbesar dari hidupnya. Ia yakin jika Adnan mengetahui kebenarannya, pria itu akan lari ketakutan, atau lebih buruk lagi, menatapnya dengan jijik. Adnan terlalu murni untuk dunianya yang kotor. Karena itulah, ia terus memperkuat dinding di antara dua kehidupannya, menjaga Adnan tetap aman di dalam benteng kepolosan yang ia ciptakan untuknya. Di sisi lain, Adnan bukanlah pria yang buta.
Sebagai seorang mantan detektif swasta, ia memiliki kemampuan observasi yang sangat tajam. Ia memperhatikan hal-hal kecil, bekas luka tipis di buku-buku jari Nina yang tidak sesuai dengan citra seorang penata taman, cara Nina terkadang menatap keramaian dengan kewaspadaan seorang prajurit, bukan seorang warga sipil, dan panggilan telepon aneh di tengah malam yang selalu Nina jawab dengan berbisik di ruangan lain. Ia tahu istrinya menyimpan sebuah rahasia besar. Awalnya, ia menikahi Nina sebagai bagian dari sebuah misi lama untuk menyelidiki Nusantara, sebuah misi yang ia ambil untuk seorang klien. Namun, seiring berjalannya waktu, ia benar-benar jatuh cinta pada wanita itu. Ia melihat kebaikan yang tulus di balik semua rahasia itu. Ia memutuskan untuk menghentikan penyelidikannya, percaya bahwa suatu hari nanti Nina akan cukup percaya padanya untuk menceritakan segalanya. Ia akan menunggu. Ia hanya tidak tahu bahwa penantiannya akan segera diuji oleh sebuah badai yang mengancam akan menghancurkan mereka berdua. Di dalam dunia Nusantara, satu-satunya orang yang mengetahui identitas ganda Nina adalah Dava, tangan kanannya, kepercayaannya, dan juga cinta masa lalunya. Mereka tumbuh bersama di dalam organisasi, dipersiapkan untuk menjadi penerus. Namun, setelah ayah Nina meninggal, Nina memilih jalan yang berbeda. Ia memilih untuk mencari kehidupan normal, meninggalkan Dava yang patah hati. Pernikahannya dengan Adnan adalah sebuah pukulan telak bagi Dava. Meskipun ia tetap setia sebagai bawahan, di dalam hatinya ada bara cemburu yang tak pernah padam. "Kau terlihat bahagia," kata Dava suatu malam di markas. Nadanya terdengar datar saat melihat senyum samar di wajah Nina setelah menerima pesan dari Adnan. "Aku memang bahagia," jawab Nina singkat. "Bahagia menjadi istri seorang guru biasa," lanjut Dava, kali ini dengan sedikit nada sinis. "Kau adalah seorang ratu, Nina. Kau seharusnya bersanding dengan seorang raja, bukan dengan rakyat jelata. Dia tidak akan pernah mengerti duniamu. Dia akan membuatmu lemah." Setiap kata Dava adalah sebuah tusukan kecil yang menguji kesabaran Nina. Ia tahu Dava tidak pernah menyetujui pernikahannya. Ia menganggapnya sebagai bentuk rasa protektif. Ia tidak tahu bahwa di belakangnya, Dava telah melakukan langkah-langkah berbahaya. Cemburu dan ambisi adalah campuran yang mematikan. Dava merasa Nina telah mengkhianati takdir mereka. Jika ia tidak bisa memiliki Nina, maka tidak ada orang lain yang boleh. Ia mulai merencanakan sesuatu, sebuah permainan rumit untuk menunjukkan pada Nina betapa rapuhnya dunia normal yang coba ia bangun. Ia akan menghancurkan Adnan, bukan untuk menyakiti pria itu, melainkan untuk menyadarkan Nina, untuk membawanya kembali ke sisinya, ke dunia di mana mereka seharusnya berada. Bayangan dari masa lalu itu kini telah berubah menjadi ancaman nyata bagi masa depan Nina. Rencana Dava dijalankan dengan presisi yang kejam. Ia tahu Adnan memiliki satu hobi, mengoleksi artefak sejarah langka, terutama keris-keris kuno. Menggunakan jaringannya, Dava bekerja sama dengan seorang rival lama dari ayah Nina, seorang penyelundup barang antik bernama Suryo. Mereka menyusun sebuah jebakan yang sempurna. Suryo, melalui seorang perantara, menawarkan sebuah keris pusaka langka peninggalan era Majapahit kepada Adnan dengan harga yang sangat murah. Adnan, yang melihat ini sebagai kesempatan sekali seumur hidup, tidak curiga. Ia menggunakan sebagian tabungannya untuk membeli keris itu. Beberapa hari kemudian, saat Adnan sedang mengajar di sekolah, sekelompok polisi datang. Mereka menggeledah rumahnya dan menemukan keris itu. Ternyata, keris itu adalah salah satu dari koleksi Museum Nasional yang baru saja dilaporkan hilang dicuri. Tentu saja, sidik jari Adnan ada di seluruh permukaannya. Tidak hanya itu, Dava juga telah merekayasa sebuah jejak transaksi keuangan palsu, membuatnya terlihat seolah-olah Adnan menerima sejumlah besar uang dari jaringan penyelundup internasional. Adnan ditangkap di depan murid-muridnya, sebuah penghinaan yang dirancang untuk menghancurkan
reputasinya. Berita tentang guru sejarah berkedok pencuri artefak langsung menyebar di media. Nina, yang sedang berada di markas Nusantara, menerima kabar itu seperti sambaran petir. Ia langsung tahu ini adalah jebakan. Adnan adalah orang paling jujur yang pernah ia kenal. Ia tidak mungkin melakukan ini. Ia bergegas ke kantor polisi, mencoba menggunakan koneksinya yang terbatas sebagai warga biasa, namun semua usahanya sia-sia. Bukti-bukti yang ada terlalu kuat, terlalu memberatkan. Saat ia melihat Adnan di ruang interogasi, pucat dan bingung namun tetap berusaha tegar, hati Nina hancur. Dunianya yang damai, benteng kebahagiaannya, kini telah diserang. Dan ia sadar, ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik persona istri sederhananya. Sudah waktunya bagi Ratu Malam untuk turun tangan. Penangkapan Adnan adalah deklarasi perang bagi Nina. Ia kembali ke markas Nusantara malam itu, tidak lagi dengan aura seorang istri yang berduka, melainkan dengan kemarahan dingin seorang ratu yang kerajaannya diusik. Ia mengumpulkan semua letnan kepercayaannya. "Suamiku dijebak," katanya dengan suara rendah namun penuh otoritas. "Cari tahu segalanya. Siapa yang menjual keris itu, siapa yang melaporkannya ke polisi, setiap jejak, sekecil apapun. Aku ingin laporan lengkap di mejaku besok pagi." Organisasi Nusantara yang biasanya bergerak dalam bisnis abu-abu, kini berubah menjadi sebuah agensi investigasi raksasa. Jaringan mereka yang luas, yang biasanya digunakan untuk memantau pergerakan bisnis, kini dikerahkan sepenuhnya untuk satu tujuan, membersihkan nama Adnan. Nina tidak tidur semalaman. Ia duduk di ruang komandonya, menganalisis setiap data yang masuk, menghubungkan titik-titik, menyusun sebuah peta konspirasi yang rumit. Dava berdiri di sisinya, memainkan perannya sebagai tangan kanan yang setia dengan sempurna. "Aku akan mengerahkan semua orangku, Ratu," katanya dengan nada prihatin. "Kita akan menemukan bajingan yang berani menyentuh suamimu." Nina mengangguk, terlalu sibuk untuk menyadari kilat aneh di mata Dava. Penyelidikan Nina membawanya pada nama Suryo, sang penyelundup. Ia tahu Suryo adalah rival lama ayahnya. Namun, ia tidak percaya Suryo berani bergerak sendiri. Pasti ada orang lain di baliknya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi setiap pergerakan Suryo. Di saat yang sama, ia menggunakan kekuasaannya untuk menekan beberapa pejabat di kepolisian, mencoba mencari tahu siapa informan yang memberikan petunjuk awal. Perlahan tapi pasti, ia mulai melihat sebuah gambaran yang mengerikan. Jejak-jejak itu tidak hanya mengarah keluar, tetapi juga ke dalam. Ada beberapa transaksi aneh yang dilakukan oleh Dava beberapa minggu terakhir. Ada beberapa perintah yang Dava berikan tanpa sepengetahuannya. Awalnya Nina menepisnya. Tidak mungkin, Dava adalah orang yang paling ia percaya. Namun, saat salah satu anak buahnya melaporkan bahwa ia melihat Dava bertemu secara rahasia dengan Suryo, sebuah kecurigaan yang dingin dan menyakitkan mulai merayap di hatinya. Di dalam penjara, Adnan tidak tinggal diam. Insting detektifnya yang telah lama tertidur kini bangkit kembali. Ia tahu ia dijebak dan ia tahu ini bukanlah jebakan biasa. Ini terlalu rapi, terlalu sempurna. Ia mulai menganalisis kembali semua kejadian dari dalam selnya yang sempit. Ia teringat pada tawaran keris itu, bagaimana perantara itu seolah tahu persis apa yang ia inginkan. Ia teringat pada beberapa kesialan kecil yang menimpa Nina beberapa bulan terakhir yang selalu diselesaikan oleh Dava dengan begitu cepat. Nina datang menjenguknya setiap hari, membawakannya makanan dan buku. "Aku hampir menemukan dalangnya," kata Nina suatu hari, matanya berkilat dengan amarah. "Aku tidak akan membiarkanmu di sini lebih lama lagi." Adnan menatap istrinya, wanita yang ia cintai, wanita yang kini berjuang mati-matian untuknya di dunia yang seharusnya tidak pernah Nina masuki. "Hati-hati Nina," pesannya. "Terkadang musuh yang paling berbahaya adalah yang berdiri paling dekat denganmu." Peringatan Adnan ditambah dengan kecurigaannya sendiri membuat Nina semakin waspada.
ia memutuskan untuk menguji Dava. Ia secara tidak sengaja menyebutkan sebuah nama palsu, seorang informan rekaan yang ia klaim akan memberinya bukti keterlibatan Suryo. Aku akan menemuinya besok malam, kata Nina pada Dava. Keesokan malamnya, Nina tidak pergi ke dermaga. Sebaliknya, ia bersama beberapa orang kepercayaannya mengawasi dermaga itu dari kejauhan. Seperti yang ia duga, Dava muncul. Tidak sendirian, ia datang bersama Suryo. Dan beberapa menit kemudian, sekelompok pembunuh bayaran datang untuk menyergap informan yang tidak pernah ada itu. Melihat pemandangan itu dari teropongnya, hati Nina hancur. Jadi benar, pengkhianatnya adalah orang yang selama ini ia anggap sebagai pelindungnya. Dava, cinta masa lalunya. Pria yang ia kira akan melakukan apapun untuknya, ternyata adalah orang yang sama yang mencoba menghancurkan kebahagiaannya. Retakan di dinding kepercayaannya kini telah menjadi sebuah jurang yang menganga. Nina tahu ia tidak bisa menghadapi Dava sendirian. Pria itu terlalu licik, dan kini ia tahu Dava tidak akan segan-segan untuk menyingkirkannya jika ia merasa terancam. Ia butuh bantuan. Ia butuh seseorang yang bisa berpikir beberapa langkah ke depan. Ia butuh Adnan. Dengan menggunakan semua pengaruhnya, Nina berhasil mengatur sebuah pertemuan rahasia dengan Adnan di sebuah ruang interogasi yang aman. Di sana, di bawah cahaya lampu yang redup, ia menceritakan semuanya tentang kecurigaannya pada Dava, tentang jebakan di dermaga. Adnan mendengarkan dengan tenang, wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan. Saat Nina selesai, Adnan menghela nafas panjang. "Aku tahu," katanya pelan. "Kau tahu?" tanya Nina tak percaya. "Aku sudah lama mencurigainya," jawab Adnan. Saat itulah ia akhirnya membuka rahasianya sendiri. Ia menceritakan tentang masa lalunya sebagai detektif swasta, tentang bagaimana ia disewa untuk menyelidiki Nusantara. "Awalnya, aku mendekatimu sebagai bagian dari misi Nina," akunya. Matanya menatap Nina dengan penyesalan. "Tapi kemudian, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku melihat kebaikan di dalam dirimu, beban yang kau pikul. Aku memutuskan untuk berhenti. Aku memilihmu, bukan misiku." Ia menjelaskan bahwa ia telah lama mengamati Dava, merasakan ambisi dan kecemburuan yang tidak sehat dari pria itu. "Aku membiarkannya, berharap kau akan menyadarinya sendiri," kata Adnan. "Aku tidak ingin menjadi orang yang menghancurkan kepercayaan terakhirmu." Kebenaran itu adalah sebuah badai lain yang menghantam Nina. Jadi, suaminya yang lugu ternyata adalah seorang detektif jenius yang telah mengetahui segalanya. Pernikahan mereka, yang ia kira dibangun di atas kebohongan dari sisinya, ternyata juga dimulai dari sebuah penyamaran dari sisi Adnan. Namun, anehnya, Nina tidak merasa marah. Ia justru merasa lega. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Mereka akhirnya saling melihat diri mereka yang sebenarnya. Dengan semua kartu kini terbuka, Nina dan Adnan berubah menjadi sebuah tim yang tak terhentikan. Mereka tidak lagi hanya suami dan istri, mereka adalah Ratu Malam dan sang detektif. Di dalam ruang interogasi itu, mereka menyusun sebuah rencana balasan, sebuah jebakan terakhir untuk Dava. Menggunakan posisinya sebagai pemimpin, Nina memanggil Dava untuk sebuah pertemuan darurat di markas. Ia mengatakan bahwa ia telah mendapatkan bukti baru yang akan membebaskan Adnan, sebuah buku catatan dari ayahnya. Ia meminta Dava untuk menemuinya sendirian. Dava, yang tidak tahu bahwa permainannya telah terbongkar, datang dengan niat untuk merebut buku itu dan menyingkirkan Nina untuk selamanya. Namun saat ia masuk ke dalam ruang komando, ia tidak menemukan Nina sendirian. Di sana, duduk dengan tenang adalah Adnan, yang telah dibebaskan sementara dengan bantuan koneksi Nina. Di sekeliling mereka, berdiri para letnan Nusantara yang paling setia pada Nina. "Kejutan Dava," kata Nina dingin. "Permainan telah berakhir, skakmat." Dengan semua bukti pengkhianatannya dipresentasikan dan dengan para letnan yang kini berbalik melawannya, Dava tidak punya pilihan selain menyerah. Beberapa minggu kemudian, setelah semua kekacauan mereda, nama Adnan bersih dan Dava mendapatkan hukumannya, Nina dan Adnan kembali ke rumah kecil mereka.
Kehidupan mereka tidak lagi sama, tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi penyamaran. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras, Nina meletakkan kepalanya di bahu Adnan. "Jadi," katanya sambil tersenyum, "kapan kau akan kembali menjadi detektif?" Adnan tersenyum balik, memeluknya. "Aku sudah pensiun," jawabnya. "Mulai sekarang, satu-satunya kasus yang akan kuselidiki adalah bagaimana cara membuatmu bahagia." Nina menatapnya, dan ia tahu di tengah semua kebohongan dan bahaya, ia telah menemukan kebenarannya yang paling murni. Saat itulah ia memberitahukan Adnan tentang sebuah rahasia kecil terakhir, tentang kehamilan yang telah ia sembunyikan di tengah semua kekacauan. Dan di bawah sinar matahari sore, mereka akhirnya memulai babak baru mereka sebagai sebuah keluarga. Dan begitulah akhir dari sebuah permainan kucing dan tikus di dalam pernikahan, di mana seorang ratu malam dan seorang detektif rahasia akhirnya menemukan kebenaran. Kisah Nina dan Adnan mengajarkan kita bahwa kepercayaan adalah fondasi terkuat dan terkadang orang yang paling kita sembunyikan rahasia darinya justru adalah satu-satunya orang yang paling bisa kita percaya. Terima kasih banyak sudah mengikuti setiap langkah dalam misi berbahaya dan romantis ini dari awal hingga akhir. Menurut kalian, momen mana yang paling mengejutkan? Saat Adnan tahu Nina adalah ratu malam atau saat Nina tahu Adnan adalah seorang detektif? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan akhir ceritanya dan pastinya subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah tak terduga lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.